Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Resi Hesti Kehati. Di sini saya berperan sebagai mediator beserta kedua rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Lisvia Borulman Batu. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari penggugat. Dan saya Iman Saputra selaku kuasa hukum tergugat. Baik, di sini peran saya sebagai mediator yang akan membantu kedua belah pihak dengan cara tidak memutus, memaksakan pendapat saya atau penilaian atas sebuah proses mediasi tersebut. Dan untuk selama proses mediasi berlangsung, saya berharap kepada kedua belah pihak untuk mematikan telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu proses mediasi pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kepada kedua belah pihak, baik kuasa hukum penggugat ataupun kuasa hukum tergugat, untuk menyerahkan surat kuasanya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pihak penggugat untuk menjelaskan inti dari permasalahannya. Jadi begini Bu, klien saya sebagai penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1 hektar dan kebetulan tanah ini bersebelahan dengan PT Karunia Jaya, di mana PT Karunia Jaya ini membangun sebuah tembok dan tembok ini memakan tanah dari klien saya ini seluas 15 meter. Dan atas tindakan ini, klien saya selaku penggugat ini merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan dari PT Karunia Jaya tersebut. Baik, untuk selanjutnya bagaimana penjelasan dari pihak tergugat? Silakan. Baik, jadi gini kan Bu, jadi kan perusahaan kami ini sudah didirikan dari tahun 1999. Untuk permasalahan tanah ini, kami sudah meminta izin kepada almarhum ayah penggugat untuk memakai tanah seluas 15 meter. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada bukti resminya? Tidak Bu, karena saat itu kami membuat kesepakatan secara lisan. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Jadi begini Bu, jika menurut saya, kan saya dan penggugat dan beserta BPN telah melakukan pengukuran tanah di daerah tersebut. Dan setelah kami ukur memang benar bahwa tanah dari penggugat ini telah berkurang seluas 15 meter. Untuk aktanya mungkin Ibu bisa melihat sendiri. Dan atas perbuatan ini kami menganggap bahwa perbuatan dari pihak PT ini adalah suatu perbuatan yang melanggar hak milik seseorang dan juga ini merupakan suatu tindakan yang ilegal Bu. Bentar Bu, tadi Anda menyatakan ilegal. Kami sudah meminta izin kepada ayah penggugat untuk memakai tanah seluas 15 meter. Apakah itu bisa dikatakan ilegal? Tapi menurut saya, suatu dokumen yang dikatakan resmi dan legal adalah suatu dokumen yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dokumen ini merupakan tertulis. Memang benar, lisan juga boleh. Hanya saja dalam masalah ini, klien saya tidak mengetahui adanya kronologis dalam perjanjian tersebut. Jika saja perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, maka akan lebih mudah untuk menyepakatinya. Apakah merasa sangat dirugikan? Sangat dirugikan, Bu. Mengapa kasus ini baru dinaikkan? Kenapa tidak dari dulu? Karena klien saya ini merupakan transmigrasi dari Kalimantan, Pak, dan dia ingin membangun rumah di tanah tersebut. Baiklah, begini saja. Jadi, sesuai dengan sertifikat yang telah ditunjukkan oleh penggugat, memang benar tanahnya ini seluas 1 hektar. Dan setelah diukur itu berkurang sebanyak 15 meter, bukan? Untuk pembangunan PT Kurnia Jaya. Dan dari pihak tergugat juga membenarkan hal tersebut. Maka, dengan menyatakan surat izin kepada pihak almarhum, dan pihak almarhum juga sudah menyetujuinya. Untuk selanjutnya mau dilanjutkan ke pengadilan negeri atau secara kekeluargaan, saya serahkan kepada kedua belah pihak. Jadi Bu, sebelumnya saya dan klien saya sudah merunding hal tersebut dan klien saya mengatakan bahwa dia akan mengangkat kasus ini ke pengadilan. Maaf Bu, kalau boleh kasus ini jangan dinaikkan ke pengadilan. Karena saya sudah dapat amanah dari pimpinan saya agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Atau semisal ganti rugi akan kami proses. Jadi begini, untuk perjanjian lisan itu masuk ke dalam kategori perjanjian tidak tertulis. Dianggap sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHP. Dan dari saya memberikan saran untuk diselesaikan dengan membayar ganti rugi saja. Menurut saya untuk kasus ini lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dinaikkan ke ranah pengadilan. Lalu bagaimana dengan nominal dari ganti rugi tersebut? Saya mengikuti dari Anda sendiri. Baiklah, berarti untuk nominal ganti kerugiannya akan disepakati oleh kedua belah pihak saja ya. Baiklah, untuk kesimpulan dari mediasi hari ini bisa saya simpulkan untuk yang pertama itu PT Kurnia Jaya ini bersedia memberikan ganti kerugian kepada pihak penggugat sesuai kesepakatan bersama. Untuk yang kedua, sertifikat tanah dari penggugat ini akan disesuaikan dengan tanah ukuran sekarang.
Dengan keputusan yang saya sampaikan tadi dan keputusan bersama antara kedua belah pihak, saya menyatakan untuk menutup kasus ini. Bisa diterima? Bisa, Bu. Baiklah, untuk kedua belah pihak, sebagai tanda penyelesaian kasus mediasi pada hari ini, silakan untuk berjabat tangan.